Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'du, ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Haq yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kepada kita. Kembali kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas dan menerima semua amal ibadah kita untuk bisa datang ke tempat yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azakumullah. Diriwayatkan dalam hadis Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita kepada mereka. Cerita tersebut berkenaan dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan istri beliau Sayyidah Sarah alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka ini untuk pergi hijrah ke satu tempat, dan tempat itu dikatakan adalah negeri Mesir, di mana pada saat itu negeri Mesir ini dipimpin oleh seorang raja yang zalim, seorang raja yang bengis, yang apapun yang dia inginkan harus dituruti, harus didapatkannya. Maka Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika dia akan masuk ke negeri tersebut, dia berpesan kepada istrinya Sayyidah Sarah alaihi salam, nanti kata beliau, kalau ada yang tanya di negeri tersebut, siapa engkau ini? Maka aku akan mengatakan engkau adalah saudaraku. Jadi istrinya kalau ditanya, dia akan bilang itu bukan istrinya tapi itu saudaranya, kata Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kenapa seperti ini? Karena Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam takut kalau sampai nanti dia masuk ke negeri tersebut dan raja serta anak buahnya itu melihat Sarah alaihissalam, lalu mereka nanti akan mengambil Sarah dan kemudian justru akan membunuh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena si raja ini adalah orang yang zalim, yang kalau dia kepingin apapun harus dituruti. Dan perlu diketahui, Sarah alaihissalam dikatakan adalah wanita tercantik di zamannya. Artinya ini wanita paling cantik sedunia di zaman beliau, Sayyidah Sarah alaihissalam. Sehingga Nabiullah Ibrahim takut kalau sampai dia bilang ini istrinya, maka nanti akan diambil istrinya oleh si raja dan Nabiullah Ibrahim akan dibunuh. Makanya beliau alaihi salatu wassalam mengatakan yang seperti itu. Dan ini bukan bohong sebenarnya. Meskipun di dalam hadis syafaat, Nabi Ibrahim itu mengatakan ketika orang-orang datang kepada Nabi Ibrahim lalu mengatakan, wahai Nabiullah, mintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, tidak, kata Nabi Ibrahim, hari ini Allah telah marah dengan kemarahan yang tidak pernah dia marah yang seperti ini. Aku sudah bohong 3 kali, kata Nabi Ibrahim. Maka engkau mintalah kepada Musa alaihi salam. Dikatakan oleh di dalam hadis seperti itu. Tapi bohong yang dimaksud di sini sebenarnya kata para ulama bukanlah bohong, meskipun kata Nabi Ibrahim itu adalah bohong. Para ulama mengatakan dia Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan bahwasanya Sarah alaihi salam saudaranya benar. Maksudnya saudara seiman. Karena di zaman itu tidak ada orang yang beriman, Pak. Cuma nang berdua ini aja. Tidak ada manusia yang beriman saat itu. Cuma Nabi Ibrahim dan istrinya yang beriman. Maka ketika beliau mengatakan bahwasanya ini saudaraku adalah saudara seiman, maknanya seperti itu. Nanti akan kita bahas apa makna kalau orang berkata yang seperti ini. Dan benar saja ketika Nabiullah Ibrahim dan
Sayyidah Sarah ini masuk ke dalam kota tersebut, maka sudah laporan kepada raja bahwasanya ada orang cantik yang masuk ke negeri kita. Maka benar seperti yang diperkirakan, maka kedua orang ini pun ditangkap dan ditanya, diinterogasi, lalu kemudian Sayyidah Sarah ini dibawa menuju kepada kerajaan dan diberikan kepada raja. Artinya ini orang yang paling cantik sedunia, Pak. Kita nggak bisa bayangkan, nanti ketahuan kenapa kok sampai turunan-turunannya pun juga menjadi orang-orang yang muhanya bagus mereka ini. Setelah dimasukkan ke tempat raja, wahai Allah, jika aku ini dalam pandanganmu benar-benar beriman kepadamu, beriman kepada Rasulmu, dan aku adalah orang yang menjaga kehormatanku kecuali untuk suamiku, maka jangan sampai orang kafir ini bisa menguasai diriku. Jangan biarkan si kafir ini, kata Sayyidah Sarah, jangan biarkan si kafir ini bisa berbuat macam-macam kepadaku. Qadarullah. Setelah doa tersebut dibacakan oleh beliau, si raja ini jadi kaku kayak orang stroke, kayak patung. Setelah melihat dirinya seperti ini, maka si raja ini pun berkata kepada Sayyidah Sarah alaihassalam, ya sudah, saya tidak akan ganggu kamu, tapi tolong doakan lagi supaya saya balik. Didoakan oleh Sayyidah Sarah. Lalu kemudian balik asal. Rupanya si raja ini sudah terpesona dengan kecantikan Sayyidah Sarah ini tadi. Dia ganggu lagi. Pada saat dia akan mengganggu lagi, akan memaksa Sayyidah Sarah untuk berbuat yang tidak senonoh, kemudian dia jadi kaku lagi. Minta lagi dia, tolong kembalikan keadaanku seperti semula. Dibulikakan asal, berbuat lagi dia, sampai 3 kali dia melakukan yang seperti itu. Dan kali ketiga dia baru mengatakan, ya, tolong kembalikan aku seperti semula dan aku tidak akan mengganggumu lagi. Maka didoakan oleh Sayyidah Sarah, dan kemudian beliau pun, si raja ini pun kemudian balik asal kepada keadaannya semula. Lalu dia panggil para pengawalnya. Artinya para pengawalnya dipanggil, dan dia mengatakan kepada pengawalnya, innakum lam ta'tuni bi insanin innama ataitumuni bi syaitan. Kalian ini pengawal mempersembahkan kepada raja kalian itu bukan bawa manusia. Kalian ini tidak bawa wanita cantik, tidak. Yang kalian antar kepadaku ini setan, ujarnya. Soalnya setiap saya pegang nggak bisa. Setiap saya pegang selalu badan saya jadi kaku. Yang kamu bawa ini adalah setan, kata si raja ini tadi kepada para pengawalnya. Dimamainya pengawalnya dengan sebab salah bawa orang. Lalu kemudian Sarah pun alaihassalam dilepaskan. Dan ketika dia melihat bahwasanya Sayyidah Sarah ini orang yang paling cantik, Pak, pada saat itu, Pak. Seluruh dunia paling cantik di zamannya adalah dia. Melihat orang yang secantik ini, maka dia, raja ini pun kemudian muncul rasa kasihannya kepada Sarah. Orang secantik kamu itu nggak pantas kalau nggak punya pembantu. Orang secantik kamu ini nggak pantas kalau semuanya kerja sendiri. Diberikanlah hadiah seorang budak untuk membantu Sayyidah Sarah. Budak itu namanya Hajar. Si budak ini namanya Hajar. Lalu keluarlah Sayyidah Sarah bersama Hajar, keluar bertemu, mendatangi Nabiullah Ibrahim, yang setelah istrinya dibawa masuk ke dalam istana raja, Nabi Ibrahim ini sholat di depan, di pinggiran atau di tempat di luar daripada istana itu. Beliau alaihi salatu wassalam sholat. Artinya sholat terus memohon kepada Allah agar diberikan keselamatan dan istrinya diberikan keselamatan. Setelah istrinya keluar bersama Hajar tadi, maka Nabi Ibrahim melihat istrinya kok sudah keluar. Maka Nabi Ibrahim memberikan isyarat kepada istrinya sambil mengatakan, Mahyim. Ini bahasanya mereka ini, Pak. Karena tahu ini bahasa apa? Mungkin bahasa Suryani, mungkin ini juga kayak ini mungkin ya. Kalau yang Suryaninya si apa itu wallahu a'lam, itu bahasa Suryani yang makoli itu kada tahu kita. Ini dia mengatakan wallahu a'lam, ini bahasanya Nabiullah Ibrahim. Mahyim, kata Nabi Ibrahim. Maka Sayyidah Sarah pun mengatakan, mengisyaratkan juga bahwasanya tidak terjadi apa-apa pada diri beliau. Dan akhirnya setelah selesai sholat, mereka pun pulang dengan
membawa oleh-oleh tadi diberi oleh si raja ini berupa seorang pembantu yang bernama Hajar. Kalau kita lihat Pak, Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan latifun khabir. Allah itu latif. Latif itu maha lembut. Khabir itu maha tahu. Di mana letak kelembutan Allah Subhanahu wa taala? Allah itu menyuruh Nabiullah Ibrahim untuk ke Mesir itu sebetulnya tidak ada apa-apanya, Pak. Kalau dilihat itu kayak tidak ada apa-apanya, tidak ada untuk dakwah. Bahkan habis dari Mesir ditangkap raja, istrinya mau dipermalukan oleh raja, setelah selesai ya pulang. Tapi hikmah apa yang ada, yang Allah ingin munculkan dari peristiwa ini? Munculnya orang yang bernama Hajar sebagai hadiah dari si raja. Hajar ini siapa, Pak? Hajar ini nenek buyutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bisa ngomong, bisa mikir, kalau Nabi Ibrahim itu tidak pergi ke Mesir, nggak bakal ketemu Hajar. Dan kalau tidak ketemu Hajar, maka ceritanya, kalau dalam pikiran kita, maka nggak akan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Hajar ini nanti yang jadi istri Nabi Ibrahim yang kemudian melahirkan Ismail. Dari Ismail ini nanti turunannya sampai kepada Rasulullah SAW. Kita lihat ketika Allah mengatur segala sesuatu itu, padahal nggak enak kan Nabi Ibrahim itu. Berangkat ke sana itu nggak enak, Pak. Ketemunya sudah ketemu dengan Raja Zalim. Kenapa nggak disuruh ke lain aja? Kenapa nggak disuruh ke tempat yang bisa dakwah, bisa mengembangkan apa yang diperintahkan untuk didakwahkan, tapi justru ke tempat raja yang zalim? Karena Allah itu latif, Allah itu maha lembut dalam rahasianya. Allah menginginkan agar ini terjadi. Dapat Hajar, lalu dari Hajar inilah yang akan muncul nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau. Dan dari cerita ini, dari riwayat ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, pelajaran yang akan kita ambil adalah hadis ini menunjukkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Apa sebab hamba itu dijaga oleh Allah? Dengan sebab ketaatan hamba tersebut dan menjaga diri mereka juga dari yang namanya kemaksiatan. Hamba ini jaga dirinya dari kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala pun menjaga dirinya. Seperti diperlihatkan oleh Sayyidah Sarah alaihi salam ketika dia mengatakan, Allahumma in kuntu amantu bik, wahai Allah, kalau saya ini beriman kepadamu, wa bi rasulik, dan aku beriman kepada rasulmu, wahsantu farji illa ala zauji, dan aku menjaga kehormatanku, tidak melakukan yang haram kecuali kepada suamiku, aku urusan kehormatan ini tadi. Maka ini bentuk bahwasanya beliau adalah orang yang menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan kepada kita, berpesan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Menjaga Allah mentaati perintah Allah. Menjaga Allah maknanya adalah menjauhi yang dilarang oleh Allah. Yahfazka, Allah akan jaga kamu, kata Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya Allah menjaga kita? Allah akan jaga dunia kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga akhirat kita. Dua-duanya akan dijaga oleh Allah. Di dunia kita akan diselamatkan, di akhirat kita akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kejadian kalau yang kita lihat dari Sayyidah Sarah alaihi salam, ini persis sama dengan kejadian cucu beliau, namanya Nabiullah Yusuf alaihi salam. Ini cucunya Sayyidah Sarah. Nah, maka ketemu di sini. Kalau neneknya itu orang yang paling cantik sedunia pada saat itu, kalau Nabi Yusuf orang yang paling ganteng sedunia. Dari mana datangnya gantengnya Nabi Yusuf? Kata para ulama, itu ngambil dari neneknya yang bernama Sarah alaihissalam. Jadi kalau punya anak ganteng misalnya, abahnya kada ganteng, mamanya kada ganteng, berarti kira-kira neneknya atau kakeknya yang ganteng. Punya anak cantik, ya kan? Nah, ini turunan, Pak. Nah, seperti ini dikatakan. Nabiullah Yusuf itu ambil gantengnya dari kecantikan neneknya yang bernama Sarah alaihissalam. Persis kejadiannya seperti cucu beliau ini tadi.
Seperti apa kejadiannya? Ketika seorang wanita ingin menggoda, istri Al-Aziz ingin menggoda Nabiullah Yusuf alaihissalam untuk diajak berbuat yang tidak senonoh. Diajaknya Nabiullah Yusuf ini untuk berzina, tapi apa kemudian yang terjadi? Nabiullah Yusuf yang orang yang taat kepada Allah, orang soleh yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah pun menjaga diri beliau. Dulu neneknya dijaga dari seorang raja yang akan berbuat tidak senonoh kepada dirinya. Hari ini cucunya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan istrinya raja. Kalau dulu dari rajanya, yang sekarang dari istrinya raja, agar tidak bisa berbuat tidak senonoh kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Allah mengatakan, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Dan seperti itulah dengan sebab keadaan Nabiullah Yusuf yang taat, Allah Subhanahu wa taala memalingkan ketika dari diri beliau ini kejelekan-kejelekan dan kekejian-kekejian. Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena sesungguhnya Nabiullah Yusuf ini adalah hamba-hamba kami yang ikhlas. Artinya dengan sebab ketaatannya, kebaikannya, keikhlasannya, penjauhan dirinya dari maksiat, menjaga dirinya dari perbuatan yang tidak baik, maka Allah menjaganya. Dulu neneknya dijaga oleh Allah, hari ini cucunya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah yang bisa kita ambil ketika hari ini kita ingin dijaga oleh Allah, ingin dijaga dunia kita, ingin dijaga akhirat kita, ingin dijadikan anak-anak kita ini selamat, ingin dijadikan anak-anak kita ini sukses dalam sekolahnya, dalam urusan-urusan dunianya, dalam semua perkara, ingin dijaga anak-anak kita oleh Allah, bahkan diri kita ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang buruk, dari perkara-perkara yang jelek. Maka cara satu-satunya adalah dengan menjaga hak-hak Allah. Artinya dengan menjaga diri kita agar senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha sekuat tenaga karena Allah itu mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah itu semampu kalian. Semampunya itu maksudnya sekuat tenaga kita. Lalu bagaimana Ustadz kalau kemudian terperosok ke dalam perbuatan dosa, padahal kita sudah menjaga diri untuk semampunya taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka minta ampunlah kepada Allah. Karena orang yang sudah seperti ini Allah pasti akan mengampuninya. Semampunya itu Pak, bukan setayuhnya Pak lah. Beda. Semampunya dengan sekedarnya itu beda. Allah memerintahkan semampumu. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah, jaga diri kalian daripada bermaksiat kepada Allah, jaga diri kalian agar senantiasa taat kepada Allah mastata'tum, semampu kalian, bukan sekedarnya. Punya berusaha tapi kemudian ini dia terperosok ke dalam sebuah kesalahan, maka insya Allah itu adalah keadaan dia sebagai seorang manusia. Tapi ketika dia minta ampun kepada Allah, orang yang sudah sekuat tenaga kalau salah dia pasti akan minta ampun, dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Ketika orang menjaga dirinya seperti ini, maka insya Allah Allah akan jaga keluarganya, Allah akan jaga semua yang dia takutkan. Allah akan amankan dirinya di dunia dan Allah akan mengamankan dirinya kelak di akhirat. Nah ini hikmah yang pertama yang bisa kita ambil dari cerita Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hikmah yang kedua yang bisa kita ambil adalah perintah untuk senantiasa menguatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam ceritanya Sayyidah Sarah alaihi salam. Ketika beliau dalam keadaan sangat-sangat terjepit bersama raja yang punya kekuatan yang luar biasa. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu untuk menolong Sayyidah Sarah. Bahkan suaminya tidak mampu menolong. Suaminya nggak bisa nolong. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam nggak bisa nolong. Maka apa yang dilakukan oleh Sarah pada saat itu? Dia gantungkan semuanya kepada Allah. Dia minta pertolongan kepada Allah. Allahumma in kuntu amantu bik. Wahai Allah, kalau aku ini beriman kepadamu, maka minta pertolongan. Fala tusallit alal kafir. Jangan sampai si kafir ini tadi berbuat tidak senonoh kepada diriku. Digantungkannya semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi? Allah menolongnya. Karena tawakal ini adalah amalan yang luar biasa, Pak. Tawakal itu amalan hati. Amalan hati yang menunjukkan seseorang itu begitu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tawakal itu menunjukkan keyakinan bahwasanya semua kesulitan, semua himpitan yang terjadi pada dirinya hanya akan bisa diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bisa memunculkan tawakal dalam dirinya, Allah punya janji, orang tersebut akan ditolong. Allah mengatakan, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Yang tawakal kepada Allah cukup bagi dia. Cukup kamu tawakal saja, kata Allah. Innallaha balighu amrih. Allah nanti yang akan atur urusanmu. Artinya dia gantungkan urusannya kepada Allah dan dia yakin Allah pasti akan menyelesaikannya. Dan ini janji Allah. Allah nggak mungkin ingkar kepada janjinya. Sebagai contoh, kita lihat Nabiullah Musa alaihissalam. Keluar dari Mesir akan dibunuh oleh Fir'aun dan kelompoknya. Keluar dia dalam keadaan sendiri, tidak punya uang, tidak punya harta, dalam keadaan kelaparan beliau ini. Sama sekali tidak punya apa-apa. Sampai kemudian beliau bersandar di satu batu dan berdoa, bertawakal kepada Allah. Beliau mengatakan, Rabbi inni lima anzaltu ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Allah, sesungguhnya aku ini berharap, aku ini minta, aku ini mohon kepada dirimu dengan menurunkan apa-apa daripada kebaikan. Aku ini perlu, kata Nabi Musa, fakir, perlu dengan kebaikan yang akan engkau turunkan. Diserahkannya semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal saat itu, Pak, di depan Nabi Musa itu ada orang-orang yang sedang antri untuk ambil air, kasih minum ternak-ternak mereka. Ada dua orang wanita yang tidak bisa untuk masuk ke tempat tersebut. Seandainya Nabi Musa itu berkata, wahai fulanah, saya yang akan antri, kasih saya uang, kasih saya makan, berikan kepada saya makan, insya Allah akan diberi oleh orang-orang tersebut. Tapi dia mengatakan, lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Allah, saya ini perlunya dengan kamu, saya mintanya kepadamu, wahai Allah. Yang bisa memberikan kebaikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tolong wanita itu biasa, dalam keadaan biasa saja, tidak berkata apa-apapun, lalu dia balik lagi ke tempatnya dan memohon kepada Allah agar Allah yang memberikan kebaikan. Apa kemudian yang terjadi? Allah selesaikan masalahnya, Pak. Yang keluar dari Mesir menuju Madian dalam keadaan tidak punya apa-apa, di Madian tersebut dia dapat rumah, dia dapat pekerjaan, dia dapat istri. Dapat istri, dikawinkan oleh orang tua perempuan tadi dengan anaknya. Ini cerita Nabiullah Musa karena apa? Karena tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pengajaran buat kita. Bahwasanya ketika kita ini dalam keadaan seperti apapun, sesulit apapun, seberat apapun, yang pertama harus kita lakukan, serahkan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong dulu kepada Allah. Baru kemudian kita usaha untuk mencari pertolongan yang lain. Hari ini manusia terbalik, Pak. Kalau sedang dalam keadaan masalah, sedang dalam keadaan terjepit, yang pertama apa? Cari pertolongan manusia. Kalau sudah mentok, baru dia ngomong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ulun sudah kayak ini, kok tidak berhasil? Allahnya belakangan. Seharusnya di depan. Allah dulu baru cari ke lain. Nah, ini yang diajarkan dalam syariat untuk berkaitan dengan masalah tawakal. Ini yang kedua hikmahnya. Hikmah yang ketiga adalah perintah bagi para wanita. Ini khusus bagi para wanita. Untuk apa? Untuk menjaga kehormatan mereka. Ini wanita. Kenapa, Pak? Maknanya menjaga kehormatan itu seperti apa bagi para wanita? Wanita itu diharapkan menjadi orang yang bisa menjaga sikap agar sikap tersebut mencegah dirinya daripada kemaksiatan, kemungkaran, dan menjaga agar orang lain tidak berbuat kemungkaran dengan sebab dirinya. Dua tugasnya wanita ini. Dia jaga dirinya supaya tidak berbuat mungkar, tidak berbuat buruk, dan dia jaga agar orang lain tidak berbuat buruk kepadanya. Kenapa seperti itu? Karena kata Nabi, wanita itu fitnah. Tidak ada fitnah, kata Nabi, yang lebih berbahaya bagi laki-laki kecuali para wanita. Ini dikatakan oleh Nabi. Dan wanita itu ketika dia keluar dari rumahnya, maka setan akan ikut dengan sebanyak-banyaknya, lalu setan itu akan menghiasi wanita tersebut. Wanitanya mungkin gak tahu, Pak, tapi setan yang akan menghiasinya. Siapa yang mengatakan? Rasulullah. Beliau mengatakan
Al-mar'atu aurah, wanita itu aurat. Idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu aurat. Kalau dia keluar dari rumahnya, maka setan akan menghiasinya. Jadi ketika setan menghiasi, jangan jadi sebab wanita ini bermaksiat, dan jangan jadi sebab pula orang lain bermaksiat karena dirinya. Penampilannya apa segala macam, orang akhirnya menengok kepada dirinya. Dan dalam riwayat lain Nabi mengatakan, wattaqud dunya wattaqun nisa. Bertakwalah, takutlah kalian, berhati-hatilah kepada dunia dan berhati-hatilah kepada wanita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Fitnah pertama yang terjadi di kalangan Bani Israel itu, yang pertama kali fitnah yang ada berkaitan dengan para wanita. Makanya wanita muslimah, dalam keadaan wanita seperti ini, wanita muslimah itu diberi garis-garis aturan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ada aturan yang berkaitan dengan wanita-wanita muslimah, dan ketika ini dijalankan, di antara caranya adalah wanita muslimah itu pakai hijab. Kenapa kok pakai hijab? Sebelum turun ayat hijab, Pak, semua orang itu nggak ada yang pakai hijab. Antara budak dan orang merdeka nggak bisa dibedakan. Nah, lu orang-orang munafik, orang-orang kafir ini kurang ajar dulu di zaman Nabi. Wanita-wanita ini kan sama semua, kada pakai jilbab berataan, kada pakai hijab. Digodainya, digoda oleh si orang-orang yang berhati jelek ini tadi. Makanya Allah menurunkan ayat, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Suruh wahai Nabi kepada istrimu, kepada anak perempuanmu, kepada wanita-wanita muslimah agar mereka itu mengulurkan jilbabnya di seluruh badan mereka. Ini perintahnya gara-gara apa? Untuk membedakan antara orang-orang merdeka, orang-orang terhormat dengan para budak. Budak nggak pakai jilbab, Pak. Maka dibedakan pada saat itu. Kalau budak nggak pakai jilbab, jadi kalau ada orang mau iseng, itu dia nggak bisa. Oh, ini pakai jilbab, ini orang merdeka ini. Orang merdeka ini jangan-jangan punya suami. Kalau kita goda, kalau punya suaminya datang bawa mandau misalnya, takutannya terjaga akhirnya. Ini yang pertama kisahnya seperti itu. Dan jilbab memang akan menjaga kehormatan seorang wanita. Ini salah satu cara. Cara yang berikutnya kata syariat adalah menjaga pandangan dan menjaga cara bicara. Gaya bicara seorang wanita itu harus dijaga. Al-Quran menjelaskan tentang ini dengan detail. Berkaitan dengan menjaga pandangan, kullil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfadna furujahun. Katakan kepada orang-orang wanita-wanita mukminat agar mereka itu menjaga pandangan dan kehormatan mereka. Berkaitan fala takhda'na bil qaul fayatma'al ladzina fi qalbihi marad, kata Allah. Dan hendaknya wanita-wanita muslimah itu menjaga cara bicaranya. Fala takhda'na bil qaul, jangan ungah dalam berbicara. Jangan model-model pina apa namanya? Bebinian yang pina ngomongnya pina nang ya pina setengah-setengah apa? Kijil. Ya modelnya pokoknya jangan ngomong nang aneh, model nang ungah-ungah itu ngomongnya jangan. Fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Nanti orang yang hatinya ada penyakit akan menilai macam-macam, akan kurang ajar dengan kalian. Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa? Jaga cara berdandan. Dandannya wanita muslimah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ini fala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah, kata Allah. Semua perintahnya datang dari Allah dalam Al-Qur'an. Tujuannya untuk apa? Supaya wanita muslimah itu berbeda dengan wanita-wanita yang lain. Karena wanita muslimah itu nilainya tinggi di dalam syariat, dijaga oleh Allah agar tidak terjadi keburukan kepada diri-diri mereka. Makanya ketika mereka menjaga diri mereka, wa may yasta'fif yu'iffahullah. Orang yang menjaga dirinya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang ketiga. Hikmah yang terakhir, diperbolehkan bohong di dalam syariat ini dalam beberapa keadaan. Bohong itu sendiri hukum asalnya tercela. Bohong itu kata Nabi sifatnya munafik. Muslim tidak boleh bohong. Seorang mukmin tidak boleh berbohong. Tapi syariat ini luwes. Ada hal-hal yang membolehkan kita itu untuk bohong. Kapan bohong itu dibolehkan? Kata Nabi, la yahillul kadhibu illa fi thalath. Bohong itu tidak boleh kecuali dalam 3 keadaan. Ya kan? Yuhaddithur rajulu imra'atah.
Seseorang itu berkata kepada istrinya dalam beberapa, bukan terus istrinya dibohongi 24 jam Pak lah. Maksudnya bohong kepada istri untuk apa? Liyurdiha, supaya istrinya itu senang. Kalau istrinya ini pindah mau ngamuk-ngamuk dengan satu perkara, didustainya supaya senang. Tapi bukan berarti semua perkara didustai istrinya, tidak. Seperti misalnya memuji masakannya, meskipun masakannya kada nyaman ya. Memuji penampilannya ketika kita ini disambutnya di rumah, kita pulang kerja dipuji. Padahal dandanannya pada saat itu kada pas lalu, ya kan? Sampai kayak ondel-ondel dandanannya. Tapi dipadahkan, Masya Allah ding, dandanan ikam kayak putri siapa misalnya, ya kan? Dusta ini Pak, tapi untuk apa? Untuk menyenangkannya. Atau yang lain-lainnya, bukan terus didustai, gaji gaji dipotong ya, separuh oleh perusahaan, padahal gajinya kada, yang separuh disimaninya diulahnya beramian. Bukan seperti itu maksudnya bohongnya. Bohong untuk menjadikan dia ridho. Ini yang diperbolehkan. Atau wal kadhibu fil harb, bohong ketika perang, itu boleh. Jadi musuh jangan dijujuri Pak. Musuh itu harus dibohongi waktu perang. Dan yang ketiga, wal kadhib liyusliha bainan nas, bohong untuk mendamaikan orang lain. Ini 3 tempat di mana bohong itu diperbolehkan. Nah sekarang pertanyaannya, apakah yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim bahwa Sarah adalah saudaranya itu sebuah kebohongan? Jawabannya tidak. Itu dalam Islam, dalam syariat dikenal dengan nama tauriyah. Apa tauriyah itu? Tauriyah itu membawa satu makna kepada makna yang lain yang pada hakikatnya sepintas seperti sama. Ya kan? Kalau bahasa Banjarnya kira-kira mahalabiu. Mahalabiu itu bujur kalau Pak? Iya kan? Jar orang yang mahalabiu, kada boleh orang sembahyang dilanggar. Ya itu betul itu Pak. Dilanggar maksudnya ditabrak, tidak boleh. Atau kada boleh berimam lawan kupiah ya. Kada boleh jadi imam. Kenapa? Lawan kupiah buruk, ya, kada boleh. Bingung orang jadi menukar kupiah hanyar, kada. Maksudnya betul itu. Itu namanya tauriyah, memalingkan satu makna kepada makna yang lain yang hakikatnya adalah benar, sama-sama benar yang dikatakan. Nah itu yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan sedikit lagi bahwasanya dalam sholat orang itu diperbolehkan untuk memberikan isyarat. Kalau kita baca fikih sholat mungkin yang sudah paham, boleh melakukan isyarat atau bergerak dalam hal-hal yang diperlukan, mematikan HP atau memberikan isyarat kepada tamu yang mengetuk pintu, ya kan, memberikan isyarat boleh, atau memberikan isyarat ketika orang itu mengucapkan salam, karena Nabi seperti itu Pak. Nabi itu kalau ada orang memberi salam dalam keadaan beliau sholat, beliau langsung mengangkat tangannya untuk menunjukkan isyarat. Kalau beliau sedang naik ontanya atau naik kudanya, lalu ada orang memberikan salam dalam keadaan beliau sholat, beliau mengangguk dengan isyarat kepada orang yang memberi salam tersebut. Artinya ini perkara-perkara yang ada dalam fikih. Tapi intinya hadis tersebut mengajarkan kepada kita perkara yang paling penting. Yang pertama, bagi semuanya agar menjaga syariat Allah, menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memperkuat tawakal kita, penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kepada wanita adalah ajaran untuk memuliakan diri mereka. Artinya Allah ingin memuliakan para wanita muslimah dengan cara mereka diperintahkan untuk menjaga kehormatan mereka. Kira-kira ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.